Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, baiklah. Sebelumnya Ibu akan memulai mata pelajaran kita hari ini. Sebelumnya Ibu akan membuka dulu terlebih dahulu, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tidak panjang, Ibu akan langsung saja menjelaskan mengenai materi kita hari ini, yaitu fungsi, kategori, sintaksis, dan frasa. Nah, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian sintaksis. Apa itu sintaksis? Yaitu tempat-tempat atau kotak-kotak yang memisahkan antara subjek, predikat, objek, dan pelengkap serta keterangan di dalam suatu kalimat. Contohnya yaitu seperti ibu memasak nasi di dapur. Nah, ibu ini sebagai subjek, memasak sebagai predikat, nasi yaitu sebagai objek, dan di dapur itu sebagai keterangan. Oke, itulah contoh dari fungsi sintaksis. Selanjutnya ibu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis sintaksis. Yang pertama itu ada subjek, yang kedua ada predikat, yang ketiga ada objek, yang keempat itu ada pelengkap, dan yang terakhir ini ada keterangan. Nah, yang mana keterangan ini berdasarkan keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan tujuan, keterangan alat, dan keterangan syarat, dan lain-lainnya. Oke, untuk contoh dari keterangan ini yaitu seperti contoh, kami tadi pagi tidak sarapan. Nah, kami tadi pagi itu yaitu sebagai subjek, sebagai predikat, kami itu yaitu sebagai subjek, dan tidak sarapan itu sebagai pelengkap. Oke, untuk contoh yang kedua yaitu ayahku adalah dokter. Ayahku sebagai subjek adalah dokter, yaitu sebagai pelengkap. Oke, untuk contoh yang ketiga yaitu mengenai yaitu
sederajat. Dengan kata lain bisa juga berperan sebagai inti menerangkan atau penjelas atau diterangkan. Contohnya buku biru. Nah, buku ini sebagai inti, biru ini sebagai penjelas. Nah, itulah contoh yang pertama dari jenis frasa tadi. Untuk yang kedua itu berdasarkan keutuhan sebagai frase ini. Yang pertama frase eksosentris. Nah, yang mana frase ini kedua unsurnya tidak sederajat. Kedua unsurnya begitu dekat sehingga jika keduanya dihilangkan maka tidak akan berterima. Nah, contohnya ini seperti di pasar. Nah, dijelaskan bahwa di pasar ini contoh lainnya ibu berjualan di pasar. Oke? Untuk frase yang kedua ini yaitu frase endosentris. Nah, frase ini salah satu unsurnya menggunakan ke koordinasi keseluruhan. Nah, contohnya ini contohnya ini yaitu ibu membeli buku, pensil, dan tas. Nah, ibu ini sebagai subjek, membeli yaitu sebagai predikat, buku, pensil, dan tas itu sebagai objek, dan itu adalah konjungsi. Nah, untuk contoh yang selanjutnya ini bagian dari frase endosentris atributif. Nah, frase ini diantaranya kedua unsurnya ini tidak setara. Tidak setara itu contohnya itu buku sejarah. Nah, buku sejarah itu buku itu adalah inti dan sejarah itu sebagai penjelas. Contohnya yaitu ibu membaca buku sejarah. Untuk yang frase selanjutnya itu frase apositif. Nah, frase ini frase yang seukurannya bisa dihubungkan dengan konjungsi, tetapi mohon maaf, frase yang disertai dengan frase yang tidak setara namun tidak dihubungkan dengan konjungsi. Nah, contohnya ini Ali yang jahat itu adalah tetanggaku. Nah, Ali yang jahat itu adalah subjek, adalah tetanggaku yaitu predikat. Nah, untuk selanjutnya yaitu frase berdasarkan makna. Contohnya ini frase lugas. Nah, frase lugas ini frase yang maknanya tidak mengalami perubahan. Contohnya ini pisang rebus. Nah, maknanya ini tetap pisang rebus. Nah, untuk contohnya sudah ibu jelaskan. Selanjutnya ibu akan menjelaskan mengenai frase metaforis. Frase ini mengalami sedikit perbedaan makna, tetapi bisa diprediksi makna selanjutnya. Contohnya itu mulut botol, catatan kaki, terus tuh catatan kaki, kamar mandi dan lain sebagainya. Catatan kaki ini bukanlah catatan di kaki atau di mata kaki, melainkan di bawah paragraf. Oke? Untuk yang frase selanjutnya ibu akan menjelaskan mengenai frase idiomatis. Nah, frase ini frase yang bisa ditebak dengan kata lain. Nah, misalnya itu kambing hitam